PPN 12%. Siapa yang lagi gak lihat ini topik? Ya, topik ini lumayan hangat lah, lagi diperbincangkan di kalangan masyarakat. Dari pemerintah itu sudah menyatakan kalau Januari 2025 nanti itu bakalan ada kenaikan PPN, yaitu ke 12%. Menurut gua ini agak gila juga sih ya kebijakan pemerintah ini. Karena sebelumnya pada tahun 2022 kita udah pernah naik kan dari 10 ke 11%. Kemudian ini mau naik lagi sampai ke 12%. Berarti kalau mau di total-total, kita itu sebenarnya naiknya itu 20% dong PPN-nya. Ini ya kalau kita bicara positive thinking lah ya. Kita harus kerja keras lagi, lebih produktif supaya PPN ini tidak berdampak begitu besar sama kita. Karena kalau ingin beli barang yang kena PPN 12%, kita harus bayar ekstra kan. Apalagi kalau kita ingin belanja barang yang nominalnya tinggi. Contohnya kayak handphone, kemudian laptop, dan lain-lain. Ini kebijakan kemungkinan akan memberatkan kalangan menengah ke bawah sih. Karena kita lihat ekonomi kalau secara merata itu sih sedang lesu ya. Bisa kita lihat daya beli masyarakat juga sedang menurun, PHK di mana-mana. Ditambah PPN kalau misalkan naik mungkin memberi beban baru sih bagi mereka. Terus langkah pemerintah untuk naikin ke 12% itu sebenarnya sudah tepat atau enggak? Kita coba balik ke zaman dimana PPN itu masih 10%. Itu bertahan lama sekali loh, hampir 40 tahun. Dari 83 sampai 1 April 2022. Waktu itu pemerintah mengambil kebijakan menaikkan PPN dari 10 ke 11%. Tujuannya supaya bisa recovery APBN-nya setelah pandemi COVID yang melanda kita di tahun 2020. Karena APBN itu merupakan salah satu penyokong terbesar GDP. Belanja negara kan dari sana. Dan emang benar berkat kebijakan ini Indonesia berhasil growth lagi GDP-nya dari tahun ke tahun. Nah, menurut saya juga ini masih oke lah ya. Setelah 40 tahun kita ngerasain 10%, akhirnya pemerintah naikin ke 11%. Itu juga tujuannya kan untuk pemulihan ekonomi waktu itu dan berhasil. Cuma kali ini nggak tahu juga ya gimana. Pemerintah naikin lagi ke 12% dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun. Otomatis ini bikin banyak kalangan shock lah. Udah naik sebelumnya, ini naik lagi. Memang sih ekonomi kita itu growth, tapi kan nggak dirasakan oleh semua kalangan, nggak merata. Yang harus kita lakukan mau nggak mau ya atur keuangan lah. Ya kamu hemat, kamu nggak usah belanja yang aneh-aneh, duitmu itu kamu nabung, kamu investasikan. Mau makan juga milih-milih tempat, jangan ke mall atau apa, ke warteg aja lu. Kalau bisa sih masak sendiri lah, beli beras sendiri. Beli beras itu pun kamu jangan beli yang premium, beli di swalayan, kena PPN juga lu. Bisa beli yang itu, yang pokoknya 50 kilo satu karung, itu lu stok lah di rumah, bisa makan berapa bulan itu kan, beras dari Bulog. Tadi kita udah bicara yang negatifnya lah. Sekarang coba kita berusaha untuk bicara positifnya apa dari 12% ini. Kenaikan PPN bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara. Nah, diharapkan udah meningkat nih pendapatan negara bisa membiayai program-program pemerintah. Terus setelah pendapatan naik, diharapkan ketergantungan utang luar negeri itu jadi berkurang. Selain itu, menurut Pak Menko Ekonomi, kalau PPN Indonesia itu masih tergolong rendah 12% dibandingkan negara-negara maju lainnya yang udah menetapkan 15%. Alasannya untuk menyesuaikan standar internasional. Kalau lihat dari segi maksud dan tujuannya bagus sih, cuman gak tahu sih masyarakat kita itu udah ready atau belum. Pokoknya terlepas jadi atau tidaknya nanti kebijakan ini, kita harus persiapin diri untuk hadapin. Dan yang paling penting, kamu harus asah skill kamu. Nambah skill kamu lah, supaya kamu juga gak kalah saing ke depannya dengan yang lain. Jangan pesimis, tetap upgrade diri. Jangan lupa stok beras 50 kilo di rumah.